para muatina, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan segala langkah kita kemari, menghapus dosa-dosa kita. Allah sembuhkan di antara keluarga kita yang sedang sakit. Allah mudahkan hajat-hajat saudara kita yang sedang dalam keadaan sempit. Dimudahkan oleh Allah urusan dunia akhirat. Anak-anak kita diberikan bimbingan ilmu yang bermanfaat ala dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'alam anna min ahamil muhimmat mulazamatus shalah fil jamaah kama taqaddam. Kita telah lalu kemarin membahas masalah ahamul muhimmat, hal yang terpenting. Jadi dalam kehidupan kita ini ada yang penting, ada yang terpenting. Ada yang perlu, ada yang lebih perlu. Nah itu yang kita harus dahulukan, yang itu. Ada penting ya, yang terpenting dulu. Ya, apa beda semuanya dah? Enggak? Kalau si apa itu di Mandra pengen ngelamar, bapaknya pengen ngelamar juga. Di Mandra digugurin, bapaknya dalam ngelamar. Nah ini bukan yang terpenting ini. Ya, harusnya Mandra duluan. Untung Mandra nggak bunuh diri ya. Lagi berubah begitu. Bapak nggak mau kalah. Akhirnya dia nangis di belakang rumah. Dulu kan ada belakang rumah ya. Ada belakang rumah, ada kebun. Sekarang kalau di belakang rumah malu nangis. Rumah orang. Rumah orang. Ada rumah. Saya mau udah nggak punya bapak kamu. Menaik punya belakang rumah ada tol. Nangis semua orang lagi tawa. Tawain. Apa lo sih? Dan di antara yang terpenting adalah mulazamatus shalah bil jamaah, yaitu dalam hal ibadah sholat kita ini yang terpenting itu adalah jamaah. Ini yang terpenting jamaah. Jadinya ada masjid, ada musola, artinya kita dituntut untuk memakmurkan masjid musola ini. Bukan dia yang nggak pernah ke masjid nggak dapat tuntutan, lah dia satu dapat kitab, dapat tuntutan. Kok nggak pernah ke masjid ya? Berarti dia orang yang kuat, orang yang sabar. Tidak tuntutan ya. Sabar. Kalau orang sholat itu orang yang nggak sabar. Kalau orang nggak sholat itu orang yang sabar. Balik. Kenapa? Karena orang sholat itu orang yang nggak sabar, dia nggak sabar lah sama api neraka, ya nggak? Dia sabar sebentar. Di sana kita nggak sabar. Kalau dia sabaran yang di sana berarti daripada yang di sini. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang kalau datang waktu sholat, ayo pada berangkat masing-masing ke apinya. Apain? Padamin apinya, padamin. Suruh pada matiin api. Apa itu pada pemadami? Itu sholat. Karena yang pertama ditanya adalah sholat kita nanti di akhirat. Sholat bagus semua. Masuk semua bagus. Berarti hubungan kita baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja semangat, ya enggak?
datengin sholat terlambat, gitu kan? Giliran berdoa, munajat, doa apa? Dijawabnya pengen cepet kilat, gitu kan? Wah, kalau biar cepet kilat dijawab sama Allah. Lah, akalnya sehat, akalnya sehat nggak? Masa giat kerjanya giat, tapi giliran sholat terlambat. Kalau minta sama Allah pengen cepet kilat, akalnya sehat nggak? Ya artinya sama lah, kerja giat, datangin sholat jangan terlambat. Minta pengen cepet kilat ya wajar, karena dia datangin sholat nggak terlambat. Itu dia saya terlambat maulid itu dulu. Ya, jangan terlambat kalau pengen cepat kilat, karena Allah nggak diatur sama kita. Allah punya aturan sendiri, nggak ada yang ngatur. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang ngatur. Tapi doa mah nggak ada yang tidak dijawab, didengar Allah, dijabah Allah, nggak ada yang nggak dijawab, nggak dijabah. Semuanya dijabah. Kalau nggak ketika dia dapat di dunia doanya didapati, kalau enggak dia dihilangkan dari bahaya. Iya enggak? Itu jawaban doanya. Kalau enggak nanti dikasih di akhirat. Itu doa kita. Setiap doa kita tuh, kalau kita doa kepada Allah berarti Allah mau membuka pintu ijabahnya buat kita. Kalau kita nggak berdoa, emang Allah lagi nggak buka pintu ijabah. Mengangkat tangan males. Ya nggak? Siapa orang yang paling males? Orang yang nggak mau berdoa? Karena dia malas mengangkat tangan. Itu yang paling males. Siapa yang paling pelit? Orang yang berdoa. Yang paling pelit itu orang yang nggak mengucapin salam. Ngucapin salamnya malas. Enggak ya ngucapin salam. Kan syiar kita ngucapin salam. Ya. Salam. Hai. Kenapa sih ganti sama assalamualaikum? Orang Gila ya. kayak orang asli apa nih? Gila gitu. Hudur jamaah fi salatil isya wa subuh asyad taqidan aktar fadlan. Nih dua sholat ini beda nih. Sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW, man sholat isya fi jamaah fakana maqaman disfalai. Orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun. Ya, di tengah malam, bangun di tengah malam. Ngapain? Ya ibadah berarti. Ya. Dapat pahala ibadah di tengah malam. Tapi sholat isya itu jamaah. Gitu. Wa man shalat subuh fi jamaah kana fakana maqama laila kullah. Orang yang sholat subuh berjamaah dia seperti orang yang bangun malam seluruhnya. Wah, capek bangun malam seluruhnya. Bisa sakit badan kita. Ya. Semalaman. Ruku sujud semalaman. Siapa yang kuat? Manusia perlu tidur. Tapi dia dapat ibadah semalam suntuk apabila dia sholat subuh berjamaah. Sehingga ada orang melamar gadis, maharnya nggak tanggung-tanggung. Saya mau dilamar sama dia kalau dia tiap malam bangun sholat tahajud. Gampang aja. Muslim orangnya halus. Susah, bisa kali. Oh, kalau itu mah gampang. Iya. Benar. Awas jangan kedengeran. Kalau itu bidanya itu lagi. Ya. Aja dalam ibadah nggak apa-apa ya. Saya mau dilamar sama dia.
Syaratnya satu lagi kalau dia bisa hatam Quran. Oh, ini lebih berat nih. Nah, hatam Quran kapan? Setiap malam. Hatam Quran tiap malam. Wah, mundur kayaknya. Mundur lah. Begitu aja. Berat ini. Tapi ya itu kayak ini dia sanggup. Yang kedua sanggup. Nah, gampang. Yang pertama dia sanggup, yang kedua dia sanggupin. Hal yang ketiga ada lagi. Saya kepengen dia setiap minggu, setiap apa itu? Setiap tahun Idul Adha motong korban. Udah lama setiap tahun sanggup, ya, sanggup. Ya. Syarat yang terakhir 4, dia harus pergi haji setiap tahun. Nah ini dia. Pergi haji. Udah tahu haji kita nunggu 20 tahun. Tiap tahun pergi haji. Dia nggak bergeming sedikit pun. Dia terima juga yang keempat. Ya. Akhirnya berjalan perkawinan, ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, istrinya tidak mendapatkan satu syarat pun yang dia inginkan. Akhirnya dia mengajukan ke Mahkamah Al-Qadhi untuk minta talak dia karena syaratnya nggak ada yang diberikan. Panggil dia ya, sama ngadil. Gimana kamu dulu waktu nikah syarat-syarat gini kamu tersanggupin, sekarang ternyata istri kamu mengeluh, kamu nggak ada yang bisa kamu datangkan. Enggak, semuanya saya jalani, Hakim. Apa kamu katanya bangun malam, tiap malam bangunnya mau subuh mulu, ngorok katanya. Saya bangun malam Pak Hakim, cuma dia nggak tahu. Gimana bangun malam? Dia ngeliatin kamu tiap malam. Baru bangun malam. Pak Hakim, saya dapat pahala bangun malam. Kok bisa? Karena saya sholat isya berjamaah. Kata Rasulullah, orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun malam. Bangun malam, saya dapat hitungan bangun malam. Saya nggak pernah terlambat sholat isya berjamaah. Gugur. Syarat pertama gugur. Yang kedua syaratnya hatam Quran. Kamu suruh hatam Quran, ya? Saya hatam Quran, Pak Hakim, dia nggak tahu. Kok bisa? Karena saya tiap malam baca Qur'an 3 kali. Malas banget berarti baca Qur'an. Saya baca Qur'an 3 kali. Orang yang baca 3 kali seakan-akan dia baca sepertiga Al-Qur'an. 3 kali baca Qur'an. Saya bacanya 9 kali. Berarti saya hatam Quran tiap malam. Saya baca 9 kali. Gugur. Ya. Gugur. Iya benar ya. Apa saran ketiga? Korban. Saya korban Pak Hakim, bahkan bukan tiap tahun, tiap hari saya korban. Gimana korban? Mana kamu nggak bawa kambing, nggak bawa sapi? Nah, itu kan baru tahunan. Saya tiap hari saya bilang, ya, setiap hari Jumat Pak Hakim, saya itu datang di jam yang pertama, jam 10 saya udah datang. Orang yang datang Jumat jam pertama seakan-akan dia telah menyembelih seekor onta. Saya bukan lagi sapi atau kambing, saya onta saya bawa. Apalagi telur tiap minggu itu saya udah datangin Jumat, orang belum pada jalan, saya udah jalan duluan. Seakan-akan saya bawa korban tiap minggu saya. Oh iya, gugur. Tahun yang keempat, iya haji. Ini dia kamu jatuh di sini, jatuh talak kamu nih. Pergi haji. Apa kamu pergi haji?
umroh kagak. Keluar mana-mana. Haji makin dia nggak tahu saya bagi haji. Saya kalau habis sholat subuh di masjid sampai matahari terbit saya nggak pulang, saya duduk iktikaf. Matahari terbit saya baru keluar habis sholat 2 rakaat. Orang yang sholat subuh kemudian dia duduk di masjid sampai matahari terbit, ya kemudian sholat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Saya haji kan, saat pahala haji umrah, berarti kayaknya haji doang, saya haji umrah dua-duanya sehari saya lakukan. Sanggup deh. Kenapa? Karena dia mengaji, nggak jadi dirinya kan. Ya, amalan luar biasa istiqomah walaupun sedikit ya, tapi menggugurkan segala tuntutan tadi. Bang Muslim dikasih saran begini gampang. Harus depan masjid, depan rumah. Halus. Lo mau pengen apa? Pengen gue haji tiap tahun, gue bayar, tenang aja. Pokoknya undangannya apa udah terima terus. Terima aja udah. Jangan lagi ngampleh gua. Ya, gitu. Kalau kita ya subuh ini berat, ya jangan sampai kita terlelap terus. Niat mau tidur niat, ya Allah bangunkan saya. Gitu. Baca Qul 3 kali, Anas 3 kali, Al-Baqarah 3 kali. Bangunin ya Allah. Gitu. Tapi kisah sama itunya jangan sampai ketiga bisa lagi melek, ya enggak? Bisa datang. Innahu la yastadina hudurul isya wal jum'ah. Man shalal isya bi jamaah kana bi dimatillah hatta yusbih. Ini orang yang sholat isya nih berjamaah, dia dalam dimatillah, dalam keamanan dari Allah. Dia dalam keamanan dari Allah. Artinya Allah yang menjaga dia. Kalau dia sholat isya berjamaah, jamaah. Waman sholat subuh fi jamaah, orang sholat subuh berjamaah, maka nama bidimatillah hatta yumsi, dia dalam amanan dari Allah sampai sore. Tuh begitu. Falayat tubannakumullah bisain bidimati. Gak ada lagi orang yang mau ta'arud, mau coba-coba ganggunya orang yang dalam naungan penjagaan Allah. Tidak ada yang menyampaikan itu dalam keburukan kalau sudah dalam jaminan penjagaan Allah. Lahir waqad balagana anal hajjaj majuri wa zulmi wa ta'dihi li hududillah. Ada namanya dulu itu penguasa namanya Hajjaj. Ya. Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini seorang pemimpin yang zalim. Ya. Banyak kezaliman, banyak dosa, banyak maksiat, gitu. Ini Hajjaj membunuh juga. Tapi dalam kezaliman dan kejahatannya dia nih, karena yas'al man ya'ti bihi naharan, orang yang datang nih kepada dia nih karena mau dihukum ataupun ada perlawanan ataupun apa, dia dipanggil datang kepada Hajjaj bin Yusuf di bawah. Hajjaj bilang gini, hal soleh tersubuh berjamaah, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Ya, dia raja yang raja yang betul-betul kezalimannya itu melampaui batas. Dia tanya begitu, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Begitu. Fa'in qala na'am, kalau yang datang ini di bawah ini bilang iya, khalisabilahu, maka kata Hajjaj bin Yusuf, lepas biarin dia.
Makhafatan ayat wallahu bisyai'in anjimati. Dia takut orang itu dalam penjagaan Allah. Dia takut bala. Dia raja yang kejam, raja yang berdosa, tapi dia kalau dia datang siang hari ditanyain, kamu salah subuh jaga nggak? Iya. Wah, nggak kan dia takut. Takut terjadi apa-apa sama dia ntar, dibiarin, dilepas. Ya, begitu. Keutamaan salat berjamaah, ya subuh dan juga Allah mudahkan kita untuk mendatangi kedua sholat paling istimewa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jaga sholat kita, ya, saling menguatkan, saling mendukung. Setelah tahu barisan pertama paling afdal, gitu. Hanya sholat inilah yang menjadi penolong kita masing-masing, gitu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bergerak untuk taat padanya, untuk menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan sehingga kita bisa mengambil dan mengamalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana
hasanata wa qina adzabannar. Amin. Allahumma ahyina bil iman, Amin. ahyina bil iman, Amin. ahyina bil iman, Amin. ahyina jannata ma'al iman. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Amin. wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi